Saling gigit Munarman syarat BW orangnya Anies. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. To the point ucapan ex juru bicara FPI Munarman dalam surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bisa berbuntut panjang, membuka borok di antara mereka. Pasalnya Munarman si sendal jepit belak-belakan menyebut nama ex wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto atau BW di sidang dugaan tindak pidana pengacauan. Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan, sebaiknya pihak kepolisian mendalami hubungan Munarman dengan BW yang sangat dipuji oleh Munarman pada kegiatan tablik akbar sebagai dukungan terhadap ISIS. Polisi perlu mendalami apakah BW merupakan bagian dari perjuangan Munarman, sehingga melakukan pujian kepada BW di hadapan peserta kegiatan tablik akbar tersebut, kata Fernando kepada awak media pada Jumat 10 Desember. Sebab, menurutnya kalau tidak ada hubungan antara BW dengan perjuangannya, Munarman tidak akan begitu saja memuji-muji BW. Pengamat ini menduga ada maksud di balik pujian tersebut. Seolah-olah Munarman ingin memperkenalkan bahwa BW merupakan bagian dari pergerakan mereka. Katanya, Fernando mengatakan, di pihak BW, dia juga seharusnya segera melakukan klarifikasi mengenai hubungan dengan Munarman. Apakah terlibat atau tidak terhadap pergerakan Munarman? Katanya, saya kiranya sependapat dengan pengamat. Ya memang, jika tak ada hubungan spesial, mengapa memuji di persidangan? Maka dengan kata lain, Munarman hendak menyampaikan pesan yang tersirat. Dan kita yakin pihak kepolisian tentu sudah mengetahui hal tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah di tangan penyidik, jika memang ada keterlibatan, buka saja ke publik. Masyarakat sejauh ini sudah lebih percaya ke Polri. Angka 80% tingkat kepercayaan pada survei adalah buktinya. Maka, dengan demikian masyarakat berharap penuh pada aparat dalam hal ini Polri untuk mengungkap. Munarman yang sebelumnya diketahui sebagai ex-sekjen Front Pembela Islam ini dengan demikian menggunakan FPI sebagai kendaraannya untuk sebuah tujuan yang mengerikan. Ia salah satu sosok yang kontroversial dan hobi siram minuman ke lawan bicaranya, sebuah pribadi yang jauh dari kata beradab. Dan sudah barang tentu sikapnya sudah sesuai dengan organisasi yang menaungi dirinya yaitu ex-FPI satu frekuensi. Ditangkap dan diseretnya Munarman bisa menjadi pintu masuk kepolisian untuk menggali lebih dalam. Saya yakin itu alur alat elektroniknya pasti terlihat kemana saja terhubung. File-file yang ia simpan dengan tingkat keamanan yang tinggi juga sudah pasti dapat diurai tim cybercrime Polri. Itu mah mudah, jangankan soal file. Munarman sedang di hotel bersama wanita dulu, tak ketahuan juga. Masih ingat kan? Jauh sebelumnya sebuah video berjudul Balada Cinta Sekjen FPI 20 jam bersama Lili Sofia dengan durasi 1 menit 29 detik viral di media sosial. Bahkan sampai trending di Twitter dengan caption Lili Sofia, meski kemudian alasannya bersama istri keduanya. Lucu, tapi ya itulah kelakuan kelompok ekstremis. Kasus Munarman ini sekali lagi dapat membuka tabir. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengungkap bahwa ex-sekretaris umum atau sekum FPI, Munarman, pernah mengucap sumpah setia alias baiat kepada ISIS dan pemimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Jika faktanya Munarman sebut Bambang Wijoyanto yang notabene orangnya Anies Baswedan, maka gerombolan ini hanya berputar-putar ke orang yang sama. Jika kita memakai logika sederhana, maka Rizik yang sebagai imam besar ex-FPI saat itu tentunya juga mengetahui kegiatan sekjennya tersebut. Apa iya Rizik buta mata buta hatinya? Maka tidak salah jika kemudian masyarakat menginginkan aparat untuk usut keterlibatan Rizik Syihab. Jika memang ada kaitannya, seret pula ke muka sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Potongan pasal sedikit demi sedikit akan terkuak dan akhirnya mereka akan saling gigit, lupa akan baiat yang berbau laknat dan merencanakan menghancurkan Republik Indonesia, memaksakan ideologi mereka. Rakyat rasanya sudah sangat muak atas aksi-aksi mereka selama ini yang mau menang sendiri menggunakan agama sebagai tempat sembunyi dari niat jahat. Gerombolan fundamentalis, radikalis, ekstremis, pengacau yang menggunakan mazhab agama dan organisasinya untuk mempengaruhi masyarakat awam yang rendah akan literasi. Sampai akhirnya kita lihat melahirkan gerombolan kadrun-kadrun yang berkembang di sosial media dan juga di kehidupan sehari-hari, dan rata-rata memiliki pemahaman berpikir konseptual dan kontekstual habis. Demikian. Waduh, salah alamat.
Ternyata bukan Sri Mulyani yang potong anggaran MPR, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Tuduhan para petinggi MPR pada Sri Mulyani yang disebut enggan rapat menghadiri rapat hingga memotong anggaran mereka akhirnya terbantahkan dengan sendirinya. Padahal sebelumnya tanpa tahu malu, mereka sudah teriak-teriak minta Sri Mulyani dipecat. Anehnya tak ada pembelaan yang berarti dari seorang Sri Mulyani hingga istana. Ternyata memang petinggi MPR salah alamat dan tidak tahu apa-apa soal pemotongan anggaran. Siapa yang memotong dan siapa yang disalahkan. Tapi, untungnya MPR salah alamat, karena dengan begitu barak mereka terbuka dengan sendirinya. Sebagian netizen berpendapat kalau pemotongan ini sah-sah saja mengingat kondisi negara yang tengah kesulitan akibat pandemi. Sebagian lainnya justru menyebut nama Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad yang terjerat kasus BLPI hingga balas dendam dengan minta Sri Mulyani dipecat. Mungkin kalau MPR salah alamat terus, bisa-bisa semua borak petingginya semakin ditelanjangi netizen. Padahal akhirnya kita tahu bahwa pemotongan itu dilakukan oleh Bappenas. Seperti dilansir oleh cnnindonesia.com, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Soeharto Mono Arfa mengaku sebagai dalang yang memotong anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal yang memotong anggaran itu bukan Kementerian Keuangan, tapi yang memotong anggaran itu Bappenas, kata Soeharto dalam acara BPS Award Desa Cantik pada Senin 6 Desember 2021. Ia mengatakan anggaran dipotong karena budget yang tersedia terbatas. Untuk itu anggaran diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan dana yang dimiliki. Soeharto mengungkapkan dalam pertemuannya di Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengomeli Soeharto karena pihaknya disalahkan atas pemotongan anggaran MPR. Waktu saya duduk langsung ditembak sama Bu Sri Mulyani. Dia bilang, itu yang motong, saya yang kena. Selama ini orang gak tahu yang memotong itu kita di Bappenas, ujarnya. Semoga para petinggi MPR yang sebelumnya membabi buta menyerang Sri Mulyani tidak segan untuk meminta maaf. Apalagi kalau sudah ada klarifikasi secara gamblang begini. Meski sebenarnya juga menjadi pertanyaan, apa saja kerjaan MPR selama ini hingga satu lembaga tidak tahu pihak yang berwenang memangkas anggaran. Jangan-jangan selama ini mereka kerja asal-asalan serta makan gaji buta. Pantes, gaya komunikasinya persis preman Tanah Abang yang main labrak sana-sini. Untungnya Sri Mulyani baik hati, tidak menyerang balik Wakil Ketua MPR. Kalau ia mau, bisa-bisa ada konferensi pers dari Kemenka untuk meminta debitur BLPI melunasi hutang segera, termasuk Fadel Muhammad. Biar saja mereka makin sakit hati dan terus-menerus menyerang secara ngawur. Kalau dasarnya cuma mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, maka kecil sekali empati dan logikanya dipakai. Sekalipun jabatannya petinggi MPR, tapi kelakuannya tidak jauh dari preman pasar. Tampaknya saran netizen untuk mengaktifkan lembaga MPR tiap 5 tahun sekali patut untuk dipertimbangkan. Karena buat apa juga negara membayar sekelompok manusia yang kerjanya tiap 5 tahun sekali, tapi gajinya tiap bulan ada. Belum lagi anggaran-anggaran fantastis yang entah pertanggungjawabannya kemana. Ketimbang menggaji MPR, lebih baik APBD disalurkan ke pelaku usaha kecil agar kebutuhan pangan tidak terus naik tiap tahun. Seharusnya ini yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Saat kenaikan UMK di bawah 50.000, bisakah negara menjamin agar tidak ada kenaikan kebutuhan pokok, termasuk barang-barang lainnya di pasaran? Kalau memang dirasa perlu memangkas jumlah DPR dan juga MPR, lakukanlah demi kemaslahatan rakyat, termasuk memotong anggaran di tiap kementerian. Karena bisa jadi mereka berpikir bagaimana cara menghabiskan anggaran tiap bulan, sementara rakyat kecil berpikir cara terus bertahan dengan UMK yang tak mengalami perubahan. Saya pribadi mendapati surat kenaikan angsuran rumah dari BTN mendekati akhir tahun. Kalau perhitungan semula dengan adanya kenaikan gaji, maka kebutuhan masih tercukupi. Tapi kondisi saat ini harus memutar otak lagi bagaimana menyeimbangkan antara pengeluaran dan juga pendapatan. Semoga saja wakil rakyat yang terhormat tidak hanya teriak minta jatah, sedang mereka tak ada kontribusi signifikan bagi bangsa. Lebih baik uang negara dibuat menghidupi 1.000 rakyat ketimbang dibuang untuk belasan orang yang tidak bersyukur dan terus menuntut.